Halo, selamat pagi semuanya. Di sini, perkenalkan nama saya Arzela Zatabila dengan NIM 2022-021082. Di sini saya ingin menjelaskan hasil materi yang telah saya buat. Dan di sini saya mengambil perusahaan yaitu Starbucks. Apa itu relationship marketing? Strategi pemasaran yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kepercayaan dan kualitas layanan. Starbucks menerapkan konsep ini dengan menghadirkan pengalaman third place, program loyalitas Starbucks Rewards, serta layanan yang dipersonalisasi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan mengelola pelanggan berdasarkan Customer Lifetime Value atau CLV dan segmentasi profitabilitas. Starbucks ini mampu mempertahankan pelanggan bernilai tinggi, lalu pendapatan ini didukung juga oleh service profit chain, yang dimana kepuasan karyawan ini menghasilkan layanan berkualitas, loyalitas pelanggan, dan juga profitabilitas jangka panjang. Di sini ada service recovery, yang merupakan upaya perusahaan dalam menangani kegagalan layanan untuk memulihkan kepuasan dan juga kepercayaan pelanggan. Pada Starbucks, kegagalan seperti kesalahan pesanan atau keterlambatan layanan ditangani melalui permintaan maaf yang tulus, tindakan yang cepat, serta pemberdayaan karyawan untuk langsung memberikan solusi atau kompensasi. Penanganan ini yang efektif mencerminkan service recovery paradox, yang dimana pelanggan itu justru dapat menjadi lebih loyal setelah masalah diselesaikan dengan baik. Nah, pendekatan ini juga berfokus pada empati dan perbaikan yang berkelanjutan. Service recovery Starbucks tidak hanya memperbaiki kesalahan layanan, tapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu ada customer response to service failures dan complaint actions. Nah, ketika terjadi kegagalan layanan, pelanggan dapat memberikan respon yang berbeda-beda, yaitu pasif, privat, ataupun publik. Pada Starbucks, respon pasif itu terjadi ketika pelanggan merasa kecewa tapi memilih diam dan tidak kembali lagi. Respon privat ini juga muncul saat pelanggan menyampaikan pengalaman buruk kepada teman, keluarga, atau melalui media sosial dalam bentuk negative word of mouth. Yang sementara itu, respon publik ini terjadi ketika pelanggan secara langsung menyampaikan keluhan pada Starbucks, baik melalui barista, manajer gerai, aplikasi, maupun platform ulasan online lainnya. Nah, menariknya, hanya sebagian kecil pelanggan yang benar-benar menyampaikan keluhan secara langsung, sementara sebagian besar memilih diam dan beralih ke kompetitor yang dikenal sebagai complaint iceberg. Keluhan pelanggan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindakan, yaitu voice, mengeluh langsung ke perusahaan, exit, atau berhenti membeli dan pindah ke merek lain, lalu negative word of mouth, yang menceritakan pengalaman buruk ke orang lain, serta third party action, atau melibatkan pihak luar seperti media atau lembaga perlindungan konsumen. Nah, Starbucks ini berupaya mendorong pelanggan untuk memilih voice dibandingkan exit dengan menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Dengan memandang keluhan sebagai masukan berharga, Starbucks dapat memahami kebutuhan emosional pelanggan, memperbaiki kualitas layanan, dan mencegah kehilangan pelanggan secara diam-diam. Lalu di sini ada physical evidence dan service scape. Physical evidence ini berperan penting dalam membentuk pengalaman pelanggan karena layanan bersifat tidak berwujud. Starbucks memanfaatkan physical evidence seperti desain gerai, aroma kopi khas, tampilan barista, dan signage untuk membangun ekspektasi serta memperkuat identitas merek. Melalui servicescape yang nyaman meliputi pencahayaan hangat, musik lembut, tata ruang yang fungsional, dan dekorasi yang konsisten. Starbucks ini menciptakan suasana third place yang mempengaruhi emosi, perilaku, dan loyalitas pelanggan, sehingga mendorong kepuasan dan keinginan untuk kembali. Lalu ada human resource yang penting juga dalam mendukung kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Starbucks merekrut karyawan dengan fokus pada sikap,
kepribadian, dan orientasi pelayanan, karena keterampilan teknis dapat dilatih. Setelah direkrut, karyawan mendapatkan pelatihan yang mencakup pengetahuan produk, keterampilan komunikasi, dan pengelolaan emosi dalam melayani pelanggan. Starbucks juga memberdayakan barista dengan memberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara langsung, sehingga pelayanan menjadi cepat dan responsif. Selain itu, perusahaan membangun budaya layanan yang kuat melalui sistem motivasi, penghargaan, SOP, dan KPI yang bertujuan meningkatkan kepuasan karyawan serta menciptakan loyalitas pelanggan dan keberhasilan bisnis jangka panjang. Nah, selanjutnya ini ada customer experience. Customer experience Starbucks berfokus pada penciptaan pengalaman yang personal, nyaman, dan konsisten di setiap kunjungan. Starbucks menghadirkan konsep third place, yaitu tempat yang nyaman selain rumah dan tempat kerja. Melalui suasana gerai, musik, aroma kopi, dan pelayanan barista yang ramah, interaksi personal seperti menyapa pelanggan dengan nama dan menerima pesanan yang dapat dikustomisasi membuat pelanggan merasa dihargai, didukung oleh layanan yang cepat, produk berkualitas, serta penanganan keluhan yang responsif. Starbucks mampu menciptakan kepuasan loyalitas dan pengalaman pelanggan yang positif. Lalu di sini ada challenge dan strategisnya. Starbucks menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen layanan, seperti tingginya tekanan kerja pada jam sibuk, konsistensi kualitas layanan di berbagai gerai, pengelolaan emosional labor karyawan, serta meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang cepat dan personal. Selain itu juga, turnover karyawan dan risiko kelelahan kerja juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas layanan jangka panjang. Nah, untuk mengatasinya tantangan tersebut, Starbucks menerapkan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi, mulai dari rekrutmen berbasis sikap pelayanan, pelatihan teknis dan interpersonal berbasis Training Needs Analysis atau TNA, hingga pemberdayaan barista untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara langsung. Starbucks juga membangun budaya layanan yang kuat melalui SOP, KPI, internal marketing, serta sistem motivasi dan penghargaan. Strategi ini juga membantu menjaga konsistensi layanan, meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan, serta mendukung loyalitas dan keberhasilan bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!